Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat melakukan mata kuliah pada hari ini dengan lancar insyaallah. Alhamdulillah. Salawat dan salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Langsung saja kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhriza Sayyidi, Muhammad Rifani dan Ana sendiri Syamsul Ma'arif, yang mana akan membawakan tentang materi yaitu peran dan fungsi KPK dan Ombudsman. Fenomena kejahatan yang sering kali terjadi di Indonesia adalah adanya tindak kejahatan korupsi. Korupsi di negara Indonesia dianggap sudah membudaya dan sulit sekali untuk dihindarkan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Karena korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan. Bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan, bahkan dapat berakibatkan mengurangi partisipasi masyarakat dalam tugas pembangunan dan menurunkan kepercayaan rakyat pada jajaran aparatur pemerintah. KPK atau yang biasa dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. KPK tidak saja sebagai penyidik, tetapi juga sebagai penuntut terhadap pelaku tindak pidana korupsi. KPK merupakan badan baru yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberantas korupsi. Badan ini memiliki kewajiban memberantas korupsi, terutama korupsi yang berskala besar yang sangat merugikan keuangan negara. Badan ini memiliki wewenang untuk mengadakan penyelidikan, mengusut masalah korupsi, akan tetapi pengadilan masalah korupsi tetap berada pada pihak pengadilan. KPK berkedudukan di ibu kota negara, serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik, masyarakat umum atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Tugas-tugas KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. Yang pertama ialah menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama, mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Selanjutnya, melakukan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersih merupakan cikal bakal didirikannya Komisi Ombudsman. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Peran dan fungsi Ombudsman. Peran Ombudsman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian keputusan yang tidak fair dan maladministrasi dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi publik dan membuat tindakan-tindakan pemerintahan lebih terbuka dan pemerintahan serta pegawainya lebih akuntabel terhadap anggota masyarakat. Adapun fungsi Komisi Ombudsman berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 2000, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan. 3. Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan, serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, ataupun jabatan oleh aparatur negara dapat diminimalisasi. 4. Dalam penyelenggaraan negara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, termasuk lembaga peradilan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 5. Lembaga Ombudsman merupakan suatu komisi pengawasan yang bersifat mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campur tangan lembaga kenegaraan lainnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Dan kami dari kelompok 13, bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Kami serahkan kepada kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.